Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di suatu kota kecil yang terletak di dataran tinggi, hidup seorang pemuda bernama Rian. Rian bukanlah anak dari keluarga kaya, dan tidak pula memiliki latar belakang pendidikan yang mencolok. Namun, ada satu hal yang membedakan dirinya dari banyak orang lain, mimpi besar yang selalu berkecamuk di dalam hatinya. Sebuah impian untuk membangun sebuah bisnis teh yang bisa dikenal di seluruh dunia. Rian tumbuh di sebuah rumah sederhana bersama kedua orang tuanya. Ayahnya seorang petani yang setiap hari bekerja keras di ladang teh milik orang lain. Ibu Rian juga bekerja sebagai penjahit, mencoba menghidupi keluarga dengan mengandalkan keterampilan tangannya. Mereka bukan orang kaya, namun mereka hidup bahagia dan cukup. Meskipun demikian, Rian merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia ingin lebih dari sekedar hidup dengan cukup. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa ia bisa sukses dengan usaha dan kerja kerasnya sendiri. Di usia yang masih muda, Rian mulai mengamati bisnis teh di daerahnya. Kota mereka dikenal dengan perkebunan teh yang luas, namun sebagian besar dari hasil teh tersebut diproduksi oleh pabrik-pabrik besar yang tidak memperhatikan kualitas. Rian sering mengunjungi perkebunan teh dan berbicara dengan petani lokal, mengamati bagaimana mereka memetik daun teh dengan cermat, dan menyadari bahwa kualitas teh di daerah mereka sangat luar biasa. Namun, teh ini seringkali dijual dengan harga rendah karena tidak ada yang bisa mengemas dan memasarkan produk ini dengan baik. Suatu hari, Rian duduk bersama teman-teman lamanya di sebuah warung kopi sederhana. Mereka sedang bercengkerama seperti biasa, membicarakan berbagai topik ringan. Namun, perbincangan itu tiba-tiba berubah saat Rian mulai menceritakan mimpinya. Saya ingin membuka usaha teh, membuka pabrik kecil yang bisa memproduksi teh berkualitas tinggi, dan menjualnya ke seluruh Indonesia. Bahkan, saya berencana menembus pasar luar negeri, kata Rian dengan penuh semangat. Teman-temannya hanya tertawa mendengarnya. Salah satu dari mereka, Andi, dengan sinis bertanya, "Kamu? Bisnis teh? Hahaha, apa kamu serius? Kamu cuma anak petani yang gak punya pengalaman bisnis. Kamu pikir bisa mengalahkan pabrik-pabrik besar di luar sana?" Rian diam sejenak, menatap Andi yang kini mulai mengolok-olok. "Kenapa tidak?" jawab Rian, mencoba menahan emosi. "Saya punya ide, saya punya tekad, dan saya akan berusaha keras untuk mewujudkannya." Namun, teman-temannya terus mengejeknya. "Mimpi kamu itu terlalu besar, Ri. Kamu nggak punya modal, nggak punya koneksi, apalagi pengalaman. Itu cuma angan-angan kosong," kata Iwan, seorang teman lama yang biasanya lebih pendiam, kini ikut-ikutan merendahkan Rian. Ejekan dan hinaan itu datang tidak hanya dari teman-temannya, tetapi juga dari keluarganya sendiri. Ibunya yang khawatir melihat anaknya berusaha terlalu keras untuk hal yang sulit dipahami, berkata, "Rian, kamu harus realistis. Kamu tidak bisa hanya bergantung pada mimpi. Kenapa tidak ikut saja bekerja di pabrik teh seperti kebanyakan orang? Itu lebih aman dan lebih pasti." Ayahnya, yang merupakan seorang petani teh sederhana, menggelengkan kepala. "Kamu anak muda memang bersemangat, tapi jangan sampai ambisi kamu malah menyusahkan kita. Ini bukan dunia tempat mimpi bisa diwujudkan dengan mudah. Bisnis itu keras, dan kamu belum siap." Namun, Rian tetap bertahan. Ia tidak menyerah pada ejekan dan hinaan yang datang bertubi-tubi. Ia yakin, meski tidak punya modal besar, meski tidak memiliki pengalaman, namun ia percaya dengan kegigihan, ia akan bisa menemukan jalan menuju kesuksesan. Rian mulai bekerja keras mencari informasi tentang bisnis teh. Ia mengunjungi pabrik-pabrik teh, berbicara dengan para pengusaha teh, belajar tentang proses pembuatan teh yang baik, serta cara memasarkan produk teh.
Ia juga mulai melakukan riset tentang peluang pasar dan memahami betapa pentingnya menciptakan brand yang kuat agar produk teh yang diproduksi bisa dikenal luas. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Di luar usaha keras yang ia lakukan, Rian terus diganggu dengan pandangan pesimis dari orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia mengungkapkan mimpinya, selalu ada saja yang merendahkan dan mengatakan bahwa itu hanya akan menjadi sebuah kegagalan. Hinaan dari teman-temannya dan keluarganya seringkali membuat Rian merasa lelah, bahkan ingin menyerah. Tapi, Rian tahu bahwa mimpi besar tidak pernah datang dengan mudah. Ia memutuskan untuk terus melangkah, meski langkahnya terhenti beberapa kali. Ia mulai mengumpulkan uang dari pekerjaan sambilan, menjual barang-barang bekas, dan melakukan apa saja untuk menyisihkan sedikit demi sedikit modal yang ia perlukan. Dengan tekad yang bulat, Rian akhirnya mampu mengumpulkan cukup uang untuk memulai usahanya. Ia mencari tanah kecil di pinggir kota dan membeli alat-alat sederhana untuk memulai proses produksi teh. Di awal perjalanan bisnisnya, Rian hanya memproduksi teh dalam jumlah kecil, dan bahkan banyak orang yang menganggapnya sebagai usaha yang sia-sia. Namun, semakin lama, usaha Rian mulai menunjukkan hasil. Teh yang ia produksi ternyata memiliki rasa yang unik dan kualitas yang jauh lebih baik daripada teh yang diproduksi oleh pabrik-pabrik besar di daerahnya. Pelanggan yang awalnya hanya mencoba karena penasaran, mulai menjadi pelanggan setia. Berkat promosi dari mulut ke mulut dan kerja kerasnya, bisnis teh Rian mulai berkembang. Namun, meski bisnisnya mulai berjalan, Rian belum merasa puas. Ia tahu bahwa tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dunia bisnis teh tidaklah mudah, dan Rian harus menghadapi persaingan yang ketat. Dia harus melawan anggapan bahwa dirinya hanya seorang anak petani yang tidak mungkin sukses di dunia bisnis. Ketika banyak yang meragukan, Rian hanya bisa tersenyum. Aku tidak akan berhenti hanya karena kamu meragukanku, pikirnya. Begitulah Rian memulai perjalanan panjangnya untuk mengubah ejekan menjadi kekayaan. Rian terus bekerja keras membangun usahanya, meski tantangan yang ia hadapi semakin besar. Meskipun ia telah memulai produksi teh dengan skala kecil dan mendapat sedikit perhatian dari pasar lokal, ia masih harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa bisnis teh bukanlah bisnis yang mudah. Sebagian besar masyarakat masih menganggapnya sebagai usaha kecil yang tak akan bisa bersaing dengan pabrik-pabrik besar. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah pemasaran. Untuk memasarkan produknya, Rian harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan perhatian dari konsumen. Ia tahu bahwa tanpa strategi pemasaran yang tepat, usahanya tidak akan berkembang. Namun, Rian bukanlah seorang ahli pemasaran. Ia hanya seorang pemuda yang memiliki tekad kuat dan semangat yang tak kenal lelah. Ia mulai mencari cara untuk memperkenalkan teh buatannya ke pasar yang lebih luas. Berkat riset yang ia lakukan, Rian menemukan bahwa salah satu hal yang membedakan teh lokal dari teh-teh impor adalah kualitas dan keaslian produk. Ia memutuskan untuk menonjolkan keunggulan tersebut dalam strategi pemasaran. Ia mulai membangun branding untuk produk teh yang ia buat, menonjolkan bahwa teh tersebut diproduksi dengan bahan-bahan alami dan tanpa bahan pengawet. Selain itu, ia juga menggandeng petani lokal untuk bekerja sama, membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Namun, meskipun Rian sudah berusaha dengan maksimal, kesulitan tetap datang. Modal yang terbatas membuatnya kesulitan untuk melakukan promosi dalam skala besar. Ia hanya mengandalkan media sosial untuk memperkenalkan teh buatannya kepada dunia. Namun, tidak banyak yang mengetahui produk teh kecil miliknya di antara keramaian pasar teh yang jauh lebih besar. Rian seringkali merasakan kekecewaan. Beberapa kali ia hampir putus asa, tapi ia selalu teringat pada ejekan teman-temannya yang mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berhasil. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa, pikirnya dalam hati. Pada suatu hari,
Rian mendapat kesempatan besar yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang teman lamanya, Tony, yang kini bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah supermarket besar, menghubunginya. Tony mengatakan bahwa pihak supermarket sedang mencari produk teh berkualitas lokal untuk dijual di gerai mereka. Mereka tertarik untuk mencoba teh Rian karena kabar baik yang beredar tentang kualitas teh tersebut. Rian hampir tidak bisa mempercayainya. Ini kesempatan yang tak boleh aku sia-siakan, pikirnya. Dengan modal yang sangat terbatas, ia segera mempersiapkan produknya untuk dikirim ke supermarket besar tersebut. Ini adalah langkah besar yang bisa menentukan nasib bisnis teh yang telah ia bangun dengan susah payah. Namun, proses pengiriman dan negosiasi harga dengan supermarket bukanlah perkara mudah. Rian harus menanggung biaya pengiriman yang cukup besar dan berbicara dengan pihak manajer yang sangat hati-hati dalam memilih produk. Ia merasa tertekan, namun ia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, Rian berhasil mendapatkan kontrak untuk menjual teh buatannya di supermarket tersebut. Produk teh yang sebelumnya hanya dijual di pasar lokal dan beberapa warung kecil, kini dapat ditemukan di rak-rak supermarket besar. Keberhasilan ini menjadi titik balik yang sangat berarti bagi perjalanan Rian. Namun, kesuksesan ini tidak datang dengan mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi setelahnya. Begitu produk teh Rian mulai dijual di supermarket, tantangan berikutnya datang. Meskipun teh Rian mulai mendapat perhatian, ia masih harus bersaing dengan merek-merek teh besar yang sudah dikenal oleh masyarakat. Para konsumen tidak dengan mudah beralih dari merek yang sudah ada ke merek yang baru. Rian harus bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan kualitas produk dan menjaga kepuasan pelanggan. Ia mulai melakukan perbaikan-perbaikan kecil pada produknya, meningkatkan rasa dan kemasan, serta memberikan informasi yang lebih lengkap tentang asal-usul teh yang ia jual. Ia juga mengadakan berbagai promosi dan diskon untuk menarik lebih banyak pelanggan. Rian percaya bahwa dengan usaha keras dan konsistensi, ia bisa mengubah pandangan orang tentang teh yang ia buat. Namun, meski usaha Rian semakin berkembang, ia tetap mendapatkan banyak kritik. Orang-orang di sekitar kota tempat ia tinggal masih tidak percaya bahwa seorang anak petani bisa mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis teh yang begitu kompetitif. Beberapa teman lama yang dulu mengolok-oloknya, kini mulai bertanya-tanya tentang kesuksesannya. Andi, teman yang dulu sangat meragukan Rian, datang menemui Rian di kantor kecilnya. Dengan ragu, Andi bertanya, "Rian, aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Aku tahu dulu aku sering ngeledek kamu, tapi ternyata kamu benar-benar bisa bikin bisnis teh yang sukses. Gimana sih caranya?" Rian tersenyum kecil. "Mungkin aku nggak tahu cara pasti untuk sukses, Andi. Tapi aku percaya satu hal, kalau kita punya mimpi yang besar dan kita kerja keras, kita akan menemukan jalan. Aku nggak peduli seberapa banyak orang yang meragukan, aku tahu ini adalah jalan yang benar." Andi terdiam sejenak, merenung, lalu mengangguk pelan. "Aku rasa aku juga harus mulai percaya pada mimpi-mimpiku sendiri." Rian hanya tersenyum. Baginya, bukan soal mendapatkan pengakuan dari orang lain, tetapi tentang membuktikan bahwa segala sesuatu bisa dicapai dengan tekad dan usaha. Meski perjalanan masih panjang, ia tahu bahwa ia telah melangkah jauh dari titik di mana ia pertama kali dihina dan diremehkan. Sementara itu, bisnis teh Rian terus berkembang. Produk teh lokalnya kini mulai dikenal lebih luas, bahkan ada permintaan dari luar negeri. Rian merasa semakin dekat dengan impian besarnya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah berhasil menembus pasar supermarket besar, Rian kini menghadapi tantangan baru yang tak kalah besar. Produk teh yang awalnya hanya dikenal di pasar lokal, kini mulai dikenal di seluruh Indonesia, bahkan mulai merambah ke pasar internasional. Meskipun demikian,
Rian tidak merasa puas hanya dengan keberhasilan yang sudah diraih. Ia merasa bahwa ia masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Mimpi besar Rian untuk mengubah bisnis teh lokalnya menjadi merek internasional semakin nyata. Rian tahu bahwa ia harus terus mengembangkan usahanya agar bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah lebih dulu mapan. Namun, ia tetap berpegang pada prinsip yang ia anut sejak awal, kualitas dan keaslian produk adalah hal yang paling penting. Salah satu langkah besar yang ia ambil adalah memperkenalkan produk teh buatannya ke pasar luar negeri. Ia bekerja sama dengan berbagai distributor internasional dan memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan teh ke negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk teh berkualitas. Rian pun mengembangkan strategi pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Ia memanfaatkan media sosial, influencer, dan iklan online untuk mengenalkan teh lokalnya kepada dunia. Namun, saat ekspansi bisnis ke pasar internasional dimulai, Rian menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks. Tidak semua negara mengenal teh dengan kualitas seperti yang Rian tawarkan. Beberapa negara bahkan memiliki standar yang sangat ketat terkait dengan kualitas produk dan keamanan pangan. Rian harus memastikan bahwa proses produksi teh yang ia jalankan sesuai dengan regulasi internasional. Tidak hanya itu, ia juga harus beradaptasi dengan selera konsumen yang berbeda di setiap negara. Dalam proses ini, Rian mulai bekerja sama dengan para ahli di bidang perdagangan internasional dan regulasi makanan. Ia melakukan riset tentang standar kualitas teh di berbagai negara dan menyesuaikan produknya untuk memenuhi permintaan pasar global. Ia bahkan menggandeng ahli gizi untuk memastikan bahwa teh yang ia produksi benar-benar sehat dan aman bagi konsumen. Sementara itu, bisnis teh Rian yang semakin berkembang turut menarik perhatian media. Berita tentang seorang pemuda yang berhasil membangun bisnis teh lokal menjadi merek internasional, meskipun memulai dari nol, banyak diberitakan di berbagai outlet media. Rian seringkali diwawancarai oleh jurnalis dan dijadikan narasumber dalam berbagai seminar dan konferensi bisnis. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin memulai usaha, terutama bagi mereka yang merasa terkendala oleh kurangnya modal atau pengalaman. Suatu hari, Rian diundang untuk berbicara di sebuah acara besar tentang kewirausahaan yang diadakan di Jakarta. Di depan ratusan peserta yang terdiri dari para pengusaha muda dan calon investor, Rian berbicara tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ia menceritakan bagaimana ia dihina dan diremehkan oleh teman-temannya dan keluarganya, bagaimana ia berjuang membangun bisnis teh dengan modal terbatas, dan bagaimana ia terus bertahan meskipun banyak yang meragukan kemampuannya. Saya sering mendengar kata-kata ejekan dan hinaan, namun itu tidak pernah membuat saya mundur, kata Rian di atas panggung dengan penuh semangat. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses, asalkan mereka mau bekerja keras, belajar, dan tidak mudah menyerah. Jangan biarkan orang lain meragukan impianmu, karena kita adalah penentu nasib kita sendiri. Setelah acara tersebut, banyak orang yang mendekatinya untuk berbicara dan memberikan apresiasi. Bahkan beberapa investor besar mulai tertarik untuk berinvestasi di bisnis teh yang ia bangun. Rian pun memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya lebih jauh lagi. Dengan tambahan modal yang ia terima dari investor, ia mulai membangun pabrik teh yang lebih besar dan lebih modern, serta meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Namun, meskipun sukses sudah berada di depan mata, Rian tidak pernah lupa dengan asal-usulnya. Ia tetap menjaga komitmennya untuk melibatkan petani teh lokal dalam proses produksi. Sebagian besar dari bahan baku teh yang ia gunakan masih berasal dari perkebunan teh yang dikelola oleh petani-petani lokal. Rian percaya bahwa bisnisnya tidak hanya memberi manfaat untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Seiring berjalannya waktu, bisnis teh Rian semakin berkembang pesat.
Ia mulai membuka cabang di berbagai negara, dan produk teh buatannya kini dijual di hampir seluruh supermarket besar dunia. Merek teh yang dulu dianggap sebagai bisnis kecil kini menjadi salah satu merek teh premium yang dikenal di banyak negara. Ryan kini menjadi seorang pengusaha sukses yang dihormati, dan kisah hidupnya menjadi contoh nyata bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika seseorang memiliki tekad dan semangat untuk berjuang. Namun, meskipun ia telah mencapai kesuksesan yang luar biasa, Ryan tetap rendah hati. Ia tidak membiarkan popularitas dan kekayaannya mengubah dirinya. Ia terus bekerja keras, mengembangkan produknya, dan berinovasi untuk memastikan bahwa bisnis teh yang ia bangun tetap tumbuh dan berkembang. Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi hanya awal dari perjalanan yang lebih panjang lagi, pikir Ryan. Saya ingin terus berkontribusi pada masyarakat, membantu petani teh lokal, dan memberikan inspirasi kepada generasi muda agar mereka juga berani bermimpi besar. Ryan tahu, meskipun ia sudah mengalahkan segala rintangan dan meraih kekayaan yang luar biasa, perjuangannya belum selesai. Dunia bisnis selalu berubah, dan untuk tetap bertahan, ia harus terus beradaptasi dan berinovasi. Namun, satu hal yang pasti, ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa segala sesuatu dimulai dari sebuah mimpi, dan mimpi itu dapat menjadi kenyataan jika dikejar dengan tekad dan kerja keras. Dari ejekan yang dulu menghina, kini ia berdiri di puncak kesuksesan. Sebuah kisah perjuangan yang penuh liku, yang akhirnya berakhir dengan kekayaan, baik dalam hal materi maupun dalam makna kehidupan yang lebih dalam. Berawal dari ejekan, berakhir dengan kekayaan, bukan hanya sekedar judul cerita hidupnya, tetapi juga sebuah bukti bahwa mimpi yang tampak mustahil bisa menjadi kenyataan jika kita tidak pernah berhenti berusaha.